Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang adaptasi fisiologis hewan air. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Vika Apriliana, yang kedua ada Natali Kalanova, yang ketiga ada Julianti Pangaribuan. Topik bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada lingkungan dan faktor-faktor lingkungan, yang kedua ada klasifikasi faktor-faktor lingkungan, yang ketiga ada adaptasi fisiologis, yang keempat ada istilah-istilah yang berkaitan dengan adaptasi, yang kelima ada ciri adaptasi ikan air laut dan ikan air tawar, yang keenam ada klasifikasi respon fisiologis. Lingkungan dan faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan secara horizontal dibedakan menjadi 3, yaitu air tawar, air payau, dan air laut. Sedangkan berdasarkan suhunya dibedakan menjadi 3, yaitu tropis, subtropis, dan kutub. Secara vertikal, laut dalam sampai daerah daratan dengan ketinggian 8.000 meter. Faktor-faktor lingkungan terdiri dari abiotik, yaitu faktor fisika yang terdiri dari suhu, penyinaran, densitas, tekanan, dan kekeruhan. Faktor kimia terdiri dari salinitas, pH, oksigen terlarut, karbon dioksida, amoniak, dan alkalinitas. Faktor lain dari faktor biotik yaitu kelimpahan dan keragaman organisme serta predator dan parasit. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi faktor-faktor lingkungan. Menurut Ridwan et al. 2017, pengaruh lingkungan terhadap organisme dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu lethal factor, merupakan faktor lingkungan yang dapat merusak sistem integrasi, bahkan juga dapat membunuh suatu organisme. Dalam organisme terdapat suatu net point lethal level yang tidak dapat hidup lama dan memerlukan waktu efektif untuk menghasilkan respon pada level tersebut. Yang kedua yaitu controlling factor, merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pada aktivitas molekuler pada mata rantai metabolisme, misalnya suhu, tekanan, dan pH. Yang ketiga yaitu ada limiting factor, merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi laju metabolisme dengan pembatasan melalui penyediaan nutrien, misalnya oksigen dan cahaya. Yang keempat yaitu masking factor, merupakan faktor lingkungan yang dapat menghambat bekerjanya faktor lain secara tidak langsung, misalnya keadaan air yang mempengaruhi suhu dan laju metabolisme. Yang kelima yaitu ada directive factor, merupakan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas suatu organisme, misalnya suhu, salinitas yang mengarahkan migrasi. Adaptasi. Menurut Ridwan et al. 2017, adaptasi merupakan terjadinya proses penyesuaian diri secara bertahap yang dilakukan oleh suatu organisme terhadap kondisi yang baru. Suatu organisme adaptasinya akan melalui beberapa tahap jika diletakkan pada suatu lingkungan yang terganggu. Awal mulanya, jika kekuatan dan waktu dari afektor harus cukup untuk memberikan respon. Waktu dan kuantitas afektor harus dipelajari untuk menduga peranan lingkungan. Hasil kerja dari afektor bisa dilihat dari beberapa output yang menstimulasi feedback transmitter yang akan kembali berinteraksi dengan regulator. Organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya mampu untuk yang pertama yaitu memperoleh air, udara, nutrisi. Yang kedua, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Yang ketiga, ada mempertahankan hidup dari musuh alaminya dan bereproduksi. Yang keempat, merespon perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi fisiologis. Menurut Widyarti 2019, adaptasi fisiologis merupakan penyesuaian makhluk hidup yang melalui fungsi organ-organ tubuh untuk bertahan hidup. Adaptasi ini sulit diamati karena berada di dalam tubuh. Misalnya perbedaan urin pada ikan. Urin ikan laut lebih pekat karena kadar garam air lebih tinggi sehingga ikan laut harus lebih sering minum yang berakibat kadar garam dalam tubuhnya akan naik. Adaptasi ikan terhadap salinitas. Osmoregulasi merupakan upaya biota air untuk mengatur keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme perairan, karena
Yang pertama, keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan harus terjaga. Yang kedua, membran sel yang permeabel adalah sebagai tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak dengan cepat. Yang ketiga, terdapat perbedaan tekanan osmose antara cairan tubuh dan lingkungan. Ciri adaptasi ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar. Menurut Iskandar 2021, ikan air tawar akan mengalami keadaan yang hiperosmotik terhadap lingkungannya, yang mengakibatkan air akan masuk ke dalam tubuh dan ion-ion akan keluar ke lingkungan secara difusi. Maka untuk menjaga kondisi cairan pada tubuhnya, ikan air tawar akan minum sedikit air atau bahkan tidak akan minum sama sekali. Seperti yang gambar di sini, pengambilan air dan ion dalam makanan akan masuk melalui mulut ikan. Kemudian, pengambilan garam dilakukan oleh insang, tekanan osmotik dan permukaan tubuh. Kemudian, pengeluaran air dalam urin yang banyak akan terjadi di ginjal. Ikan air laut. Menurut Widyarti 2019, pada ikan air laut, ikan memiliki urin yang pekat dikarenakan kadar garam air laut yang tinggi sehingga ikan harus banyak minum. Akibat dari ikan minum banyak yaitu kandungan garam pada tubuh akan naik, sehingga garam yang masuk bersama air akan keluar secara aktif melalui insang. Seperti yang tampak pada gambar, pengambilan air dan ion garam dari makanan juga akan masuk melalui mulutnya. Kemudian, pengeluaran garam-garam yang masuk dari air tersebut akan keluar dari insang. Kemudian, urin akan dikeluarkan melalui ginjalnya nantinya. Perbedaan adaptasi ikan air laut dan ikan air tawar. Ciri adaptasi. Yang pertama, ikan air laut minum air dengan banyak, sedangkan pada ikan air tawar minum air sedikit. Yang kedua, urin. Ikan air laut memiliki urin yang pekat, sedangkan pada ikan air tawar memiliki urin yang encer. Yang ketiga, pengeluaran urin pada ikan air laut sedikit, sedangkan pengeluaran urin pada ikan air tawar banyak. Yang keempat, tekanan osmosis pada tubuh ikan air laut lebih rendah dari lingkungannya, sedangkan pada ikan air tawar, tekanan osmosis tubuhnya lebih tinggi daripada lingkungannya. Selanjutnya itu ada adaptasi terhadap metabolisme ikan. Ikan yang sedang melakukan migrasi akan menyimpan energi dan membentuk mekanisme metabolisme yang spesifik agar migrasi yang akan berjalan dengan baik. Migran akan menyimpan energinya ketika melakukan migrasi ke tempat sumber makanan. Kemudian energi tersebut akan dikeluarkan dalam jumlah yang banyak untuk melakukan migrasi ke habitat lain seperti tempat pengejahan atau ekspansi ke wilayah yang baru. Energi yang dikeluarkan oleh ikan ketika bermigrasi digunakan untuk kebutuhan dasar seperti berenang, osmoregulasi, respirasi, ekskretori, dan hormonal regulation. Pengeluaran energi yang dilakukan oleh migran sangat efektif karena berkaitan dengan perubahan morfologi tingkah laku dan pengaturan hormon. Hormon-hormon yang berperan aktif dalam mengontrol mekanisme metabolik adalah growth hormone, thyroid hormone, insulin, dan prolaktin. Next. Istilah-istilah yang berkaitan dengan adaptasi. Ada aklimasi dan aklimatisasi. Aklimasi digunakan untuk mengetahui respon kompensasi terhadap penyesuaian diri dari suatu organisme terhadap suatu faktor lingkungan. Aklimatisasi merupakan suatu istilah yang menggambarkan respon kompensasi dari suatu organisme terhadap perubahan beberapa faktor lingkungan. Adanya adaptasi yang terjadi dapat mengubah generasi yang akan datang dari proses non-genetik atau melalui seleksi genetik. Ada dua jenis kompensasi fisiologis yaitu poikilodermatik dan poikiloposmotik. Poikilodermatik dapat ditemukan pada hewan invertebrata dan vertebrata tingkat rendah. Poikilosmotik ditemukan pada beberapa hewan invertebrata seperti Polychaeta. Next,
Proses fisiologis berlangsung baik pada suatu variasi suhu yang berbeda atau pada kondisi osmotik yang bervariasi disebut konformer, di mana kondisi lingkungan akan memacu mesin pengatur keseimbangan yang akan mempertahankan tetapnya kondisi lingkungan dalam tubuh. Kelebihan panas dibuang atau ditingkatkan untuk mengimbangi yang hilang. Next. B. Ada homeostasi. Homeostasi itu di mana keadaan stabil yang dipertahankan dengan proses aktif yang dapat melawan perubahan. Adanya perubahan variabel lingkungan, homeostasi berusaha untuk membuat keadaan stabil. Homeostasi terjadi pada pengaturan metabolisme lima sel, pengontrolan permeabilitas membran sel, dan pembuangan sisa metabolisme. Suatu jenis bahan pengganggu seperti suhu ekstrim, osmotik, racun, infeksi, atau stimulasi sosial dapat menghasilkan stres, dan respons stres ini dapat berupa penurunan volume darah, penurunan jumlah leukosit, penurunan glikogen hati, peningkatan glukosa darah, menyusutnya diameter lambung, dan menipisnya lapisan glukosa. Klasifikasi respon fisiologis. Berdasarkan klasifikasi respon fisiologis akibat perubahan lingkungan dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Yaitu yang pertama aklimasi supraoptimal, yaitu laju fungsi fisiologis meningkat saat intensitas serangsangan faktor lingkungan menurun atau sebaliknya. Yang kedua, aklimasi sempurna, yaitu laju fungsi fisiologis tidak dipengaruhi oleh perubahan faktor lingkungannya. Yang ketiga, aklimasi parsial, yaitu laju fungsi fisiologis dapat diterka melalui asumsi. Yang keempat, tidak ada aklimasi, laju fungsi fisiologis yang bervariasi langsung dengan faktor lingkungannya. Yang kelima, aklimasi berlawanan, yaitu fungsi fisiologis menurun dengan menurunnya intensitas perubahan lingkungan dan meningkat dengan meningkatnya intensitas. Dalam hal menyesuaikan diri dengan lingkungannya, hewan mempunyai toleransi dan resistensi pada suatu kisaran tertentu dari variasi lingkungan. Kemampuan mentolerir variabel lingkungan berkaitan dengan faktor genetik dan sejarah hidup sebelumnya. John Lethal merupakan kisaran ekstrim dari variabel lingkungan yang menyebabkan kematian bagi organisme. John toleransi merupakan kisaran intermedier di mana suatu organisme dapat hidup. Posisi dari John akan berubah selama hidup suatu organisme. Ini adalah daftar pustaka dari materi yang kami cari. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Terima kasih.